أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Masyaallah muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan karunia serta rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha pada tahun 1445 ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tentram, dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa memenuhi hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin rahiman rahimakumullah, hendaklah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar karunia itu menjadi langgeng, agar karunia itu menjadi kekal, dan Allah ridho kepada kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam hendaklah selalu kita bacakan, hendaklah lisan kita selalu basah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu limpahan rahmat, limpahan karunia, ampunan serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dihapusnya oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebingungan, segala kekurangan kita dalam segi harta dan apapun yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat, akan Allah penuhi dengan wasilah kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Dan juga hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, dan menjauhi segala larangannya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Idul Adha ialah sebuah atau salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan syariat atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ketakwaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang selalu memuliakan syiar-syiar Allah, itu perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya itu semua adalah bagian dari ketakwaan hati. Artinya adalah bagian dari hakikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Idul Adha atau penyembelihan kurban ialah sebuah syariat yang dimana untuk mengenang perjuangan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau adalah salah seorang Nabiullah Rasulullah yang sangat mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya dalam sebuah mimpi. Kemudian beliau melaksanakannya dengan tidak mempertanyakan ini dan itu, sehingga diceritakan dalam Al-Quran pada saat beliau meletakkan pisau ke leher anaknya, falamma aslama wa tallahu lil jabin,
Maka dikala keduanya sudah menyerahkan dan pasrah atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, dan beliau telah menempelkan pisau ke leher anaknya, fanadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi engkau, wa fadainahu bi dzibhin 'azim, kemudian kami pun menebusnya, yaitu Ismail, dengan sembelihan yang sangat agung, yaitu seekor kambing kibas. Sehingga hadirin rahimahullah, Allah menggantikan hambanya yang mulia Ismail dengan seekor kambing kibas surga yang sangat besar. Dan ini adalah bagian dari kemuliaan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang telah memuliakan syiar Allah, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita hadirin rahimahullah, kita disunnahkan untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih hewan-hewan kurban kita. Penyembelihan hewan kurban ialah salah satu bentuk atau tanda kita adalah salah seorang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita contohkan atau seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau adalah sebagai hunafa, sebagai imamnya para orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanif, yaitu manusia yang selalu jauh dari segala bentuk kesyirikan dan selalu melaksanakan atau menjaga dan mendakwahkan ketauhidan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. Sungguh telah ada bagi kalian, yaitu suri tauladan yang baik bagi dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Pada saat mereka berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan kami ingkar dari itu semua. Hadirin rahimakumullah. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ialah seorang imam, pemimpin yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanifah, dan juga dia adalah orang yang selalu mendakwahkan ketauhidan, mendakwahkan tauhid dan jauh dari segala bentuk kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, dan Allah menegaskan, dan dia sekali-kali bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Hadirin rahimatullah, Idul Adha ini sebagai momentum bagi kita untuk merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembelih kurban kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban-kurban kalian dan berkurbanlah kalian. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai bentuk kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan kita, dan juga anaknya, keturunannya yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menjaga keimanan kita, untuk menjaga ketauhidan kita dengan semurni-murninya. Sehingga jangan sampai kita melakukan apapun yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabi-nabinya yang mulia dengan sebuah firman-Nya, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin." Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga orang-orang sebelum engkau. Artinya adalah Allah telah mewahyukan, telah mengatakan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yakub, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam, tentang apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Allah katakan kepada mereka, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kalian melakukan kesyirikan, maka sungguh seluruh amalan kebaikan kalian atau seluruh amalan kebaikan engkau Muhammad akan Allah hapuskan. Hadirin rahimanillah, ini adalah sebuah peringatan